Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mia. Selamat siang. Jadi bagaimana kabarnya sekarang? Keadaannya? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah baik. Masih semangat? Alhamdulillah masih semangat meskipun agak kurang tidak enak badan. Masih tetap semangat, Ibu Mia. Yang penting tetap semangat, Bu ya. Oke, Ya. terima kasih karena Ibu sudah bersedia hadir di kegiatan virtual ini. Sekarang apa nih yang Ibu Anik mau sampaikan? Silakan Ibu Anik. Begini, Ibu Mia. Saya itu di sekolah punya permasalahan. Permasalahannya saya, Ibu Mia, itu saya ini di sekolah hanya ada 4 guru di sekolah. Setiap guru memegang ini guru mata pelajarannya hanya ada 2. Jadi saya ini selaku guru kelas memegang 2 kelas. Jadi saya memegang kelas 4 dan kelas 5. Nah, permasalahan saya, Ibu Mia, saya itu kalau mengajar bagaimana ya? Kayaknya kurang efektif begitu kalau memegang 2 kelas. Soalnya saya harus pergi ke kelas sebelah, setelah memberi pembelajaran ke kelas sebelahnya, ke sebelahnya lagi. Itu yang menjadi permasalahan saya, Ibu Mia. Oke, jadi yang saya tangkap Ibu Anik ini memiliki peran guru kelas di 2 kelas yang berbeda, Bu ya. 4 dan 5 tadi, Bu ya, kalau tidak salah, Bu ya. Iya. Iya, Ibu Mia. Oke, memiliki 2 peran di 2 kelas yang berbeda. Sebelumnya saya mau tanya, masing-masing kelas ini jumlah siswanya berapa, Bu ya? Jumlah siswa Ibu di kelas 4 dan kelas 5 ini? Ya, untuk jumlah siswa saya, Ibu, untuk saat ini kelas 5 itu 5 orang dan kelas 4 itu 9 orang, Ibu Mia. Oke, 5 orang dan 9 orang, Bu ya. Oh, berarti dengan jumlah siswa yang sedikit, namun tetap ya karena ini kan 2 kelas yang berbeda. Nah, tadi Ibu Anik bilang katanya pembelajarannya tidak efektif atau tidak efisien, Ibu ya. Karena Ibu Anik harus bergantian dari kelas 4 pindah ke kelas 5. Tidak efisiennya di sini bagaimana, Bu ya? Maksudnya apakah siswa itu ketika Ibu tinggalkan bermain atau bagaimana? Ya, kurang lebih seperti itu, Ibu Mia. Soalnya kalau saya mengajar di kelas 5, memberi pembelajaran di sana, setelah saya berikan tugas atau materi yang harus diselesaikan, nah saya lalu pergi ke kelas sebelah lagi, ke kelas 4. Nah, setelah saya memberi pembelajaran di kelas 4 belum selesai, kelas 5 sudah datang ke kelas. Ibu, saya sudah selesai. Nah, maksudnya saya itu supaya efisien itu lebih aktifnya itu bagaimana ya? Agar kelas 5 ini tidak berkeliaran dulu, tidak untuk mencari saya setelah selesai pembelajarannya ini, setelah dia selesai mengerjakan tugas-tugasnya. Seperti itu, Ibu Mia. Oke, berarti di situ letak tidak efisiennya ya, Bu ya. Kalau menurut Ibu nih, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kalau kita bicara masalah tingkat efisien, misal dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu Anik sendiri sekarang berada di posisi mana? Misalkan 10 itu berarti sudah efisien sekali, 1 mungkin masih kurang. Kira-kira Ibu Anik berada di posisi mana? Mungkin saya masih berada di posisi 4 atau 5, Ibu Mia. Karena pembelajaran saya itu kurang maksimal lah, seperti itu. Oke. Terus Ibu rencana mau sampai ke tingkat efisien berapa? Apakah mungkin 10? Untuk pembelajaran saat ini mungkin saya melakukannya untuk di tingkat 8 mungkin, Ibu. Kemampuan saya mungkin seperti itu.
Oke, berarti Bu Anik mau meningkatkan dari 4 atau 5 ke 8 Bu ya. Nah, sekarang Ibu kan diberi beban seperti itu. Tentu beban yang diberikan ke Ibu itu tentu kepala sekolah memiliki tanggapan lain. Makanya Ibu diberikan beban 2 kelas untuk kelas 4 dan kelas 5. Nah, kira-kira nih ada tidak yang mungkin bisa Ibu lakukan namun Ibu masih ragu untuk melakukannya kepada kedua kelas ini agar 2 kelas ini bisa efisien, bisa tetap efisien atau bahkan bisa meningkatkan skala efisien yang tadi Ibu sampaikan. Mungkin Ibu kalau untuk saya untuk lebih efisiennya mungkin saya akan gabung kelas ini karena jumlah siswanya yang tidak banyak dan supaya pembelajarannya lebih terkontrol, mungkin saya akan menggabung dari kelas 5 ke kelas 4 saya jadikan 1 karena jumlah siswanya yang tidak banyak. Jadi saya bisa mengontrol dua-duanya. Setelah saya memberi pembelajaran ke kelas 5 mengerjakan tugas dan kelas 4 saya beri pembelajaran dan sambil mengontrol di kelas 5 tersebut. Mungkin seperti itu Ibu Mia. Oke, jadi menurut Ibu ide yang Ibu ingin lakukan adalah menggabungkan 2 kelas yang berbeda tadi Bu ya, kelas 4 dan kelas 5. Kira-kira dengan Ibu menggabungkan kedua kelas itu, apakah menurut Ibu itu sudah efisien buat Ibu atau maksud saya gini, ini kan 2 kelas yang berbeda, tentu dengan materi pembelajaran yang juga berbeda ya, meskipun sama-sama sudah kelas tinggi. Sebelumnya saya mau tanya Ibu, Ibu menggunakan kurikulum Merdeka? Iya Ibu, kurang kedengaran suaranya Ibu. Ibu di sekolah Ibu menggunakan kurikulum Merdeka? Iya, menggunakan kurikulum Merdeka kami sudah di sekolah. Oke, nah sekarang kira-kira menurut Ibu itu sudah efisien, efisien tidak setelah Ibu menggabung kedua kelas itu, atau mungkin Ibu sudah pernah coba? Untuk saat ini Ibu, saya baru mencoba sekali ini dan saya akan mencoba membuat seefisien mungkin karena 2 kelas yang berbeda ini, karena pembelajaran kita kan kurikulum Merdeka. Jadinya kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Mungkin seperti itu agar lebih efisien. Oke, berarti tadi sudah ya Bu ya, menurut Ibu untuk meningkatkan skala efisiennya Ibu, skala efektif di kelas, Ibu ingin menggabungkan siswa dan Ibu sudah pernah mencoba namun sekali masih ragu-ragu. Nah, sekarang gini, selain dengan cara itu, ada tidak kira-kira mungkin yang lebih baik lagi caranya? Atau memang cuman untuk sementara itu dulu yang Ibu pikirkan? Mungkin kalau untuk saya, Bu, kalau bagaimana ya? Ada ketambahan guru mungkin lebih efisien lagi, bisa memegang satu-satu kelas. Nah, untuk saat ini karena tidak ada guru, ya mau tidak mau, ya saya harus memegang 2 kelas, Ibu. Ide saya seperti itu, Ibu. Oke, ya sudah. Kalau menurut saya mendengar ide dari Ibu dan melihat dari situasi sekolah Ibu, kayaknya memang iya, tidak ada cara lain selain itu. Ditambah lagi kan kelebihannya karena Ibu meskipun 2 kelas, tapi dengan jumlah siswa yang sedikit ya Bu ya, termasuk sedikit ya, 5 orang dan 9 orang ya Bu ya. Oke, berarti menurut saya boleh, silakan Ibu tingkatkan, Ibu lakukan apa yang Ibu sudah rencanakan. Nah, kira-kira setelah ini, kapan Ibu mulai melaksanakan rencana tadi? Mungkin secepatnya, Ibu. Karena ini kan sudah mau semester. Jadi saya harus cepat-cepat melakukan hal ini supaya pembelajaran ini lebih baik lagi dan anak-anak lebih paham lagi tentang materi apa yang saya berikan, Ibu. Oke, berarti Ibu sudah mendapatkan solusi dari untuk Ibu diri sendiri
diri Ibu sendiri, Ibu juga akan melaksanakannya secepatnya. Saya hanya berharap apa yang Ibu rencanakan ini bisa Ibu realisasikan di sekolah Ibu dengan baik, dan semoga skala efisien atau efektivitas mengajar Ibu dan juga siswa di kelas bisa meningkat sesuai keinginan Ibu tadi. Terima kasih Ibu sudah memberi arahan atau motivasi untuk saya agar saya lebih baik lagi. Begitu Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga karena Ibu sudah mau berbagi dengan saya di kegiatan virtual ini. Kita sama-sama tetap harus bertanggung jawab dengan apa yang telah kita rencanakan. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Gimana kabarnya ini Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Meskipun ada sedikit yang keresahan di dalam hati Ibu. Oh iya. Jadi dari pembicaraan nanti yang berlangsung ini, kira-kira apa yang akan Ibu mau bicarakan? Oke, terima kasih Bu. Jadi ini permasalahan pribadi saya di lingkungan kerja saya atau di sekolah saya. Jadi saya ini sebagai guru kelas 6. Selain sebagai guru kelas 6, saya juga diberi beban dan tanggung jawab sebagai bendahara Dana BOS dan juga operator Dapodik. Nah, jadi disinilah letak keresahan saya, Ibu. Karena di saat saya sebagai guru kelas selalu harus mengerjakan kedua beban tugas saya ini, otomatis saya merasa tidak mampu memanage diri saya. Sehingga ketika melaksanakannya, ada yang harus saya korbankan. Dan di sini yang lebih sering saya korbankan itu siswa saya, Ibu, kelas saya ini, kelas 6 ini. Jadi mungkin ada solusi dari Ibu, apa kira-kira yang harus saya lakukan atau bagaimana supaya saya mampu memanage diri saya. Terima kasih, Bu. Oh iya, berarti di sekolah Ibu ya, Ibu mendapatkan peran ganda ya Bu, dari jadi operator, Ya. jadi bendahara, dan jadi wali kelas sekaligus guru kelas 6 ya Bu. Iya. Ya, Ibu. Oke, jadi di sini Ibu ingin mendapatkan mungkin solusi ya. Oke. Oke, lanjut. Jadi masalahnya Ibu ini kita fokuskan di satu ya. Berarti Ibu ingin bagaimana bisa tetap juga fokus di kelas. Begitu ya, Bu? Iya, jadi tiga beban ini, dua beban tambahan ini tetap saya laksanakan, namun tetap yang utama tugas utama saya sebagai guru juga bisa juga saya laksanakan, Ibu. Iya. Kalau boleh tahu, selama ini untuk mengatasinya apa yang sudah Ibu lakukan? Apa ya, kalau selama ini kan gini, kalau untuk operator Dapodik mungkin bisa saya handle di rumah. Nah, ini berkaitan dengan tugas saya sebagai bendahara Dana BOS ketika saya harus atau sudah ada jadwal untuk pencairan dana atau harus jadwal pemasukan LPJ, nah itu otomatis saya harus meninggalkan sekolah, meninggalkan kelas karena jaraknya itu lumayan jauh dari tempat saya. Dan itu ketika meninggalkannya, saya tidak bisa kalau hanya dalam waktu 2 hari PP. Saya paling memerlukan waktu selama 3 hari. Nah, kalau selama ini, ketika saya meninggalkan itu, saya cuman titip ke teman mengajar,
teman sejawat gitu kan, saya titip, saya sampaikan ke mereka, saya akan berangkat untuk pencairan dana BOS, saya minta tolong untuk dikontrol siswa saya. Nah, namun pada saat pencairan dana BOS, pada saat saya melakukan pencairan itu, teman saya nelpon, hubungi saya, katanya dia juga harus mengontrol siswanya. Terus mau tidak mau kelas saya jadi tidak bagaimana ya, kelas saya itu Terbengkalai. jadi tidak terkendali. Iya. Jadi terbengkalai seperti itu, Bu. Oh iya, jadi upaya yang sudah Ibu lakukan, Ibu menitipkan sama teman, begitu ya Bu? Iya. Ya, Bu. Berarti menurut Ibu, apakah itu sudah agak efisien? Sepertinya tidak, Bu, ya, karena seperti yang saya bilang tadi, Ya. saat teman saya itu masuk ke kelas saya, otomatis kelasnya tak terkendali, jadi dia harus meninggalkan kelas saya lagi. Dan tetap kelas saya intinya tetap kembali tidak terkendali, Ibu. Oh iya. Jadi kira-kira apakah Ibu punya ide lain supaya kelasnya Ibu juga bisa terkendali dan Ibu pun bisa melakukan pekerjaan tambahan yang lain, apalagi sampai meninggalkan siswa untuk beberapa hari? Apakah Ibu punya mungkin cara yang lain atau bagaimana? Tadinya sih saya berpikir setelah beberapa kali dengan cara yang pertama, tadinya saya berpikir mungkin ketika saya tidak berada di sekolah, mungkin saya bisa sebelumnya sebelum misalkan sebelum saya harus berangkat meninggalkan sekolah, mungkin saya bisa mengatasinya dengan cara membuat catatan-catatan untuk siswa yang saya titipkan ke ketua kelas mungkin. Catatan-catatan di sini terkait dengan batasan-batasan materi yang harus mereka selesaikan di saat saya tidak ada. Materinya sudah saya lengkapi juga mungkin dengan soal-soal supaya ketika saya tidak ada, mereka bisa fokus dengan soal tersebut. Mungkin seperti itu, Ibu, ya. Iya, kalau yang saya dengar tadi rencananya Ibu ingin membuat catatan ya, memberikan catatan, berarti istilahnya memberikan materi sebelum berangkat ya. Itu menurut saya cukup bagus. Iya, tinggal mungkin nanti implementasinya Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan mulai untuk melaksanakan ini? Mungkin secepatnya karena kebetulan beberapa minggu lagi Ya. saya akan berangkat untuk melaporkan laporan pertanggungjawab dana BOS ini. Jadi kemungkinan beberapa hari inilah mungkin saya akan berangkat ke Donggala untuk melaporkannya itu, dan saya akan coba mulai dari saat itu saya akan coba untuk menerapkan apa yang tadi saya sudah sampaikan ke Ibu. Di situ, Ibu. Oh iya, setelah diterapkan, kira-kira bagaimana caranya supaya Ibu bisa mengukur bahwa, oh ternyata cara ini sudah berhasil, sudah bisa memecahkan masalah yang Ibu hadapi? Bagaimana, Bu, ya? Otomatis setelah saya menitipkan tugas, pasti saya setelah itu berangkat. Mungkin untuk mengetahui apakah tingkat berhasilnya ini bagus, meningkat dari sebelumnya atau tidak, mungkin saya bisa menitipkannya, bisa meminta tolong juga kepada seperti tadi yang saya bilang kepada rekan sejawat atau kepada kepala sekolah, mungkin hanya sekedar melihat. Jadi sekedar melihat bagaimana tingkat kondisi kelas saya ketika saya keluar dan sudah saya berikan tugas. Itu yang pertama. Mungkin setelah itu juga saya bisa lihat dari ketika saya datang nanti, saya langsung memeriksa bagaimana apakah mereka melaksanakan tugas itu. Tentunya dengan memeriksa buku tugas mereka. Seperti itu mungkin, Bu, ya. Iya Bu, oke. Jadi tadi ini dari perbincangan kita ya, curhat-curhatnya kita,
Apakah Ibu sudah mendapatkan pencerahan? Barangkali apa sudah mendapatkan gambaran apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Sepertinya iya Ibu, dari pembicaraan tadi yang tadinya saya masih ragu, tapi kayaknya sekarang saya sudah mulai semangat, sudah mulai ingin mencoba menerapkan apa yang tadi yang saya sampaikan ke Ibu. Saya akan langsung cepat menerapkannya karena saya sudah terbayang nih, kayaknya itu sudah lebih efektif daripada sebelumnya. Iya, oke Ibu, semoga nanti rencananya lancar ya. Pokoknya saya tunggu lagi bincang-bincang selanjutnya dengan Ibu. Kita berbagi lagi ya Bu. Atau masih ada yang mau Iya, dibicarakan terima Bu? kasih Bu. Iya. Kayaknya ini dulu Bu ya. Saya mau fokus untuk menyelesaikan masalah saya yang ini dulu. Oke, terima kasih Ibu. Tetap semangat. Semoga nantinya masalahnya ini bisa terselesaikan dengan solusi yang telah Ibu rencanakan. Oke, Assalamualaikum Ya, siap warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Terima kasih. Berikut refleksi diri saya dari latihan coaching tadi atau kegiatan coaching tadi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya sudah lebih baik dibandingkan sesi latihan sebelumnya. Jadi alur tirtanya, kalau menurut saya tadi yang sudah berjalan dengan baik, alur tirtanya sudah terlihat agak lebih jelas dibandingkan dengan kegiatan latihan sebelumnya, sesi latihan sebelumnya. Ya. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya mungkin waktunya, karena tadi waktu yang diberikan hanya sedikit, hanya sekitar 10 menit, tapi tetap akan terus berusaha untuk memanage waktu dengan baik. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, saya sudah menyiapkan buku, pulpen, serta menyesuaikan posisi duduk senyaman mungkin agar saat saya melakukan coaching tidak terlihat seperti tidak siap. Jadi ketika sudah akan melakukan coaching, saya bisa langsung mendengarkan coach berbicara sekaligus mencatat hal-hal penting dari pembicaraan. Jadi tidak mencari buku atau pulpen lagi. Berikutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan terus belajar dan berlatih untuk bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching ini. Hasil refleksi saya, setelah melakukan kegiatan coaching tadi, saya merasa banyak hal baru yang telah saya peroleh. Proses coaching ini sebenarnya tidak asing, namun kita yang belum terlalu paham. Awalnya saya pikir coaching itu memberikan solusi kepada orang, ternyata bukan. Kita hanya sebagai coach hanya memfasilitasi atau memotivasi agar orang itu bisa mencari solusi permasalahannya sendiri dengan memberikan dia penguatan. Kemudian selain itu saya juga ingin melakukan coaching ini, mencoba melakukan coaching kepada siswa saya. Sementara umpan balik dari coach saya tadi, katanya coach sudah mendapatkan penguatan untuk bisa meningkatkan skala ideal atau efektivitasnya dalam melayani dua kelas yang berbeda sekaligus, yaitu dengan menggabungkan kedua kelas tersebut, namun tetap dengan memperhatikan materinya masing-masing. Oke, terima kasih. Itu refleksi diri saya.